Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kladogram. Pengertian dari kladogram yaitu kladogram atau kladistik dendrogram merupakan suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Berikut adalah gambar dari kladogram. Pentingnya mempelajari atau membuat kladogram yaitu dengan adanya kladogram, hubungan kekerabatan dan interaksi antar setiap makhluk hidup akan menjadi lebih mudah diketahui antara satu dengan lainnya. Bagaimana cara membuat kladogram? Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk membuat kladogram, yaitu secara manual atau menggunakan aplikasi software SPSS. Cara membuat kladogram secara manual yaitu dapat ditempuh melalui beberapa langkah. Yang pertama, dengan menyusun deskripsi taksonomik, kemudian membuat tabel karakter, membuat diagram Venn, dan menyusun kladogram. Setelah menyusun deskripsi taksonomik yang berupa ciri morfologi dari umum sampai kepada ciri khusus dari spesies, dilanjutkan membuat tabel karakter seperti pada gambar di bawah ini. Beri tanda positif pada tabel yang sesuai dengan karakter yang dijumpai. Setelah membuat tabel, dilanjutkan dengan membuat diagram Venn, dimulai dari karakter yang dimiliki secara umum menuju ke khusus. Berikut adalah contoh cara membuat kladogram secara manual. Akan ditampilkan beberapa spesies yang akan kita cari kekerabatannya. Di antaranya yaitu ikan, kucing, kuda, dan sapi. Setelah melihat deskripsi taksonomik dari beberapa spesies ini, kita masukkan ke dalam tabel. Karakter yang ditemukan seperti bertulang belakang, berparu-paru, memamah biak, dan bertanduk. Karakter yang memiliki ciri tersebut kita beri tanda positif, seperti pada gambar berikut. Kemudian setelah deskripsi taksonomik telah dibuat, dilanjutkan dengan membuat diagram Venn sesuai dengan tabel deskripsi taksonomik. Pada bagian terluar dari diagram Venn, kita isi dengan deskripsi karakter yang dimiliki oleh seluruh spesies atau secara umum menuju ke karakter khusus, seperti pada gambar berikut. Setelah diagram Venn telah dibuat, kemudian menyusun kladogram seperti di bawah ini. Buat garis tegak lurus, kemudian pada bagian ujung garis kita isi dengan deskripsi karakter yang umum atau dimiliki seluruh spesies.
kemudian garis tegak menunjukkan spesies yang memiliki karakter tersebut. Semakin ke kanan, maka kekerabatan antara satu spesies dengan spesies lainnya akan semakin dekat. Dapat dilihat di sini bahwa kekerabatan antara kuda dan sapi sangat dekat dibandingkan dengan ikan dengan sapi. Cara membuat kladogram menggunakan aplikasi SPSS dengan analisis klaster metode hierarkis. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mendownload aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan software aplikasi SPSS versi 21. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian terhadap 5 taksa, ingin diketahui pengelompokan taksa-taksa tersebut berdasarkan 4 karakter, yaitu daun, stamen atau benang sari, karpel, dan biji. Setelah dilakukan penelitian, dikumpulkan data sebagai berikut. Langkah penyelesaian pengelompokan taksa sesuai dengan data yang telah diperoleh, yaitu yang pertama, kita harus membuka aplikasi SPSS. Kemudian, pilih variable view yang terletak pada tampilan pada bagian bawah aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita buat tipe data dan variabelnya. Setelah kita klik menu variable view, akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut. Pada bagian tipe, kita ubah menjadi string, dan desimal kita ubah menjadi angka 0. Setelah itu, kembali ke data view. Kemudian, lakukan entry data sesuai dengan pengelompokan taksa sesuai pada tabel yang telah dibuat tadi. Langkah yang keempat, kita lakukan transformasi atau standarisasi data tersebut. Klik menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, dan klik Descriptive. Selanjutnya, masukkan seluruh variabel instrumen penilai, yaitu variabel daun, stamen, karpel, dan biji. Dalam hal ini, variabel taksa tidak dimasukkan karena data bersifat string. Kemudian, berikan centang pada Save Standardized Values as Variable. Kemudian, klik OK. Sehingga nanti akan muncul output deskriptif statistik. Kemudian, pada bagian data view akan terlihat hasil dari perhitungan z-score, dan hasil z-score inilah yang nanti akan dipakai sebagai dasar analisis klaster. Namun, apabila data yang terkumpul tidak mempunyai variabilitas satuan, maka proses analisis klaster dapat langsung dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan transformasi atau standarisasi. Langkah yang keenam, klik menu Analyze, kemudian pilih Classify, dan klik Hierarchical Cluster. Kemudian masukkan seluruh variabel yang telah distandarisasikan tadi atau z-score-nya ke dalam kotak variabel. Pada bagian label Case By, kita isi dengan variabel taksa, sedangkan untuk bagian cluster, pilih Case, dan pada bagian Display, pilih keduanya, yaitu statistik dan plot. Langkah yang ketujuh, kemudian kita klik button statistik, dan berikan tanda centang pada agglomeration schedule dan proximity matrix. Untuk menampilkan jarak antar variabel, pada bagian cluster membership, klik mouse pada pilihan range of solution, lalu isi dengan 2 pada from dan 4 pada true.
yang berarti nantinya akan ditampilkan susunan 2, 3, dan 4 klaster. Kemudian, tekan tombol continue untuk kembali ke menu utama. Langkah yang ke-8, kita klik button plots, aktifkan pilihan dendrogram. Kemudian pada bagian icicle, pilih none. Selanjutnya, klik continue untuk kembali ke menu utama. Setelah berhasil kembali pada menu utama, kita klik button method. Dan pada bagian cluster method, pilih between groups linkage. Pada measure, pilih square Euclidean distance, dan pada transform value, pilih z-score. Selanjutnya, kita tekan tombol continue untuk kembali ke menu utama. Dari tampilan menu utama, kita tekan tombol OK. Selanjutnya, kita perhatikan output berikut ini. Tabel output tersebut menunjukkan bahwa semua data sejumlah 5 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang. Sedangkan tabel yang berikut ini menunjukkan bahwa matrik jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut, sehingga akan membentuk kelompok atau klaster. Tabel berikut merupakan hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan, yang dilakukan secara bertingkat. Berikut adalah tingkatan pengelompokan yang terjadi. Proses aglomerasi ini bersifat kompleks, khususnya perhitungan koefisien yang melibatkan sekian banyak objek dan terus bertambah. Proses aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi satu klaster. Hanya saja dalam prosesnya dihasilkan beberapa klaster yang dibentuk. Perincian jumlah klaster dengan anggota yang terbentuk dapat dilihat pada tabel output berikut ini. Sesuai dengan tabel output, maka dapat dirincikan pembagian klaster seperti ini. Berikut merupakan hasil akhir dari kladogram atau kladistik dendrogram yang dibuat dengan menggunakan aplikasi SPSS.